Seorang pengusaha diduga membayar puluhan miliar rupiah, bukan kepada satu pejabat, bukan satu kali, melainkan melalui sebuah sistem yang menurut jaksa melibatkan nama-nama sandi, pembayaran berulang, dan jaringan yang membentang ke berbagai institusi. Dan sekarang, satu nama yang awalnya bukan pusat perhatian dalam drama persidangan ini, tiba-tiba ikut terseret ke dalam perbincangan publik. Sri Mulyani. Tapi inilah pertanyaan yang kini ditanyakan banyak orang. Apakah benar ada bukti yang menghubungkan dirinya dengan dugaan pelanggaran hukum? Ataukah namanya muncul semata-mata karena beberapa pejabat yang kini menjadi sorotan pernah diangkat pada masa dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan? Perbedaan itu bisa mengubah segalanya. Karena apa yang awalnya merupakan persidangan kasus korupsi yang melibatkan Blu-ray Cargo, kini berkembang menjadi perdebatan nasional yang jauh lebih besar tentang akuntabilitas, kepemimpinan, dan apakah pejabat tingkat tinggi harus ikut bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang pernah mereka awasi. Di akhir video ini, Anda akan melihat apa saja yang sebenarnya diungkap jaksa di pengadilan, apa yang diklaim para saksi di bawah sumpah, mengapa dugaan skema pembayaran 91 miliar ini menarik perhatian begitu besar, bagaimana nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk ke dalam perdebatan publik, dan mengapa masyarakat Indonesia kini terpecah dalam menyikapi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan satu hal lagi, mungkin ada yang berkata video seperti ini tidak layak ditonton. Channel kecil seperti ini tidak akan pernah tembus 100 subscriber. Atau siapa sih yang peduli dengan politik? Tapi kami melihatnya berbeda. Kalau Anda percaya Indonesia layak mendapatkan perhatian dunia, tuliskan komentar sekarang juga. Ketik Indonesia Bisa dan subscribe. Tunjukkan kebanggaan Anda terhadap apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dukungan itulah yang membuat kami terus menghadirkan update seperti ini untuk Anda. Bagian yang paling mengejutkan, beberapa reaksi paling keras justru bukan datang dari politisi, melainkan dari masyarakat biasa. Coba lihat saja komentar-komentar yang membanjiri media sosial. Banyak yang menuntut undang-undang pemberantasan korupsi yang lebih tegas. Sebagian mendesak agar RUU perampasan aset segera disahkan. Sebagian lainnya menyerukan hukuman yang lebih berat bagi para koruptor. Dan banyak pula yang berpendapat bahwa penyelidikan harus berjalan kemanapun bukti mengarah, tanpa memandang jabatan ataupun status. Kemarahan publik ini tidak muncul dalam semalam. Kemarahan itu meledak setelah kesaksian dalam kasus Blu-ray Cargo mengungkap sejumlah detail yang sulit diabaikan oleh banyak orang. Menurut proses persidangan, jaksa menghadirkan bukti yang mengklaim adanya distribusi dana dalam jumlah besar kepada sejumlah pejabat yang berkaitan dengan proses impor. Kesaksian tersebut menggambarkan penggunaan kode-kode tertentu, termasuk BC1, BC2, dan BC3, yang diduga digunakan untuk mengidentifikasi penerima. Di antara kode-kode itu terdapat kode yang oleh jaksa dikaitkan dengan mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Kesaksian di pengadilan juga menggambarkan adanya dugaan pembayaran berkala yang berlangsung selama beberapa bulan. Tuduhan-tuduhan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian paling banyak dibicarakan dari keseluruhan kasus. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami, sebuah tuduhan yang disampaikan di pengadilan tidak sama dengan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap. Proses hukumlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah klaim-klaim tersebut terbukti atau tidak. Meski demikian, perhatian publik semakin meningkat karena alasan lain. Pengangkatan Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai memang diumumkan secara resmi ketika Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ketika fakta itu kembali ramai dibahas, banyak orang mulai mempertanyakan apakah tanggung jawab kepemimpinan seharusnya melampaui individu-individu yang secara langsung dituduh dalam kasus ini. Pendukung pandangan tersebut berpendapat bahwa pemimpin harus mampu menjelaskan bagaimana bawahan yang mereka percaya bisa terlibat dalam skandal besar. Sementara pihak lain berargumen bahwa mengangkat seseorang ke jabatan tertentu bukanlah bukti keterlibatan dalam pelanggaran. Dan perdebatan itulah yang membuat kisah ini berkembang menjadi jauh lebih besar daripada sekadar satu kasus korupsi. Ini bukan lagi semata-mata soal uang,
Ini soal tanggung jawab. Ini soal pengawasan. Dan ini soal kepercayaan. Kontroversi semakin membesar setelah berbagai pernyataan lama dan wawancara yang melibatkan Mahfud MD kembali ramai dibagikan di media sosial. Potongan-potongan pernyataan tersebut kembali memicu diskusi mengenai dugaan persoalan lama di lingkungan perpajakan dan bea cukai. Bagi sebagian orang, munculnya kembali pernyataan-pernyataan itu dianggap menguatkan kecurigaan yang sudah lama ada. Namun, bagi yang lain, itu hanyalah komentar lama yang kini ditafsirkan ulang dalam konteks pemberitaan terbaru. Apapun pandangannya, hasil akhirnya tetap sama. Perdebatan publik semakin keras. Pada saat yang sama, para pendukung Presiden Prabowo menunjuk berbagai penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung sebagai bukti bahwa upaya penegakan hukum kini berjalan lebih agresif. Banyak komentar yang memuji aparat karena dinilai berani menindak kasus tanpa memandang status atau jabatan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus tetap konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan publik terus terjaga. Dan disinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Karena di balik perdebatan politik dan pertarungan opini di media sosial, ada persoalan yang jauh lebih besar dan menyentuh jutaan rakyat Indonesia. Kepercayaan. Setiap skandal korupsi selalu memunculkan pertanyaan yang sama. Siapa yang sebenarnya menjaga uang rakyat? Ketika masyarakat membayar pajak, mereka berharap dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, dan berbagai layanan publik lainnya. Karena itulah, dugaan penyalahgunaan jabatan hampir selalu memicu reaksi emosional yang kuat. Itulah sebabnya banyak komentar yang beredar tidak lagi berfokus pada sosok tertentu, melainkan pada persoalan akuntabilitas. Masyarakat menginginkan jawaban. Masyarakat menginginkan transparansi. Dan masyarakat ingin mengetahui apakah pihak yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi jika pelanggaran benar-benar terbukti. Namun, mungkin alasan terbesar mengapa kasus ini menarik perhatian nasional bukan hanya karena tuduhan-tuduhan yang muncul, melainkan karena bagi banyak orang, kasus ini tidak lagi sekadar tentang satu pengusaha, satu perusahaan, atau bahkan satu institusi. Kasus ini telah menjadi bagian dari percakapan yang jauh lebih besar. Percakapan tentang akuntabilitas, percakapan tentang pengawasan, dan percakapan tentang apakah sistem yang dirancang untuk melindungi uang rakyat benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana seharusnya akuntabilitas berjalan di dalam organisasi pemerintahan yang besar? Dalam institusi besar manapun, keputusan jarang dibuat oleh satu orang saja. Ada lapisan manajemen, ada mekanisme pengawasan, ada audit internal, ada inspektorat, ada supervisor, dan ada sistem pelaporan yang dirancang untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi skandal. Ketika dugaan korupsi muncul, banyak warga secara alami bertanya-tanya apakah tanda-tanda peringatan sebenarnya sudah ada sejak lama. Apakah pengawasan yang lebih kuat bisa mencegah situasi seperti ini? Apakah sistem yang ada telah bekerja secara efektif? Dan jika tidak, reformasi seperti apa yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Baik di Asia, Eropa, maupun Amerika Utara, institusi publik terus berusaha menyeimbangkan efisiensi, kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas. Tantangan itu menjadi jauh lebih besar ketika dugaan yang muncul melibatkan jumlah uang yang sangat besar atau sistem yang berjalan dalam waktu yang panjang. Karena itulah penyelidikan korupsi hampir selalu menarik perhatian publik yang luar biasa. Masyarakat tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi. Mereka juga ingin tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Kelemahan apa yang memungkinkan hal tersebut berlangsung? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Siapa yang gagal mendeteksinya? Dan perubahan apa yang akan dilakukan setelahnya? Bagi banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti kasus ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sama pentingnya dengan hasil akhir proses hukum itu sendiri.
Karena di luar ruang sidang ada harapan yang lebih besar. Harapan bahwa institusi akan belajar dari kesalahan. Harapan bahwa pengawasan akan diperkuat. Dan harapan bahwa kepercayaan publik dapat dipulihkan. Apakah kepercayaan itu akan meningkat atau justru menurun nantinya sangat bergantung pada hasil proses hukum dan tingkat transparansi yang ditunjukkan selama proses berlangsung. Dan itulah salah satu perkembangan paling penting yang perlu diperhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Penyidik, jaksa, pengacara, hakim, dan para saksi semuanya memiliki peran masing-masing sebelum kesimpulan akhir dapat dicapai. Proses itu mungkin membutuhkan waktu. Namun, dampak politik dan dampak publiknya sudah mulai terlihat sejak sekarang. Kasus Blu-ray Cargo telah menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar persidangan. Kasus ini telah berubah menjadi percakapan nasional mengenai korupsi, reformasi institusi, dan standar yang diharapkan masyarakat Indonesia dari mereka yang diberi amanah kekuasaan. Dan mungkin itulah sebabnya emosi publik masih begitu tinggi. Karena terlepas dari perbedaan pandangan politik, sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat dalam satu hal. Jika korupsi memang ada, maka harus diungkap. Jika ada bukti, maka harus ditelusuri. Dan jika hukum dilanggar, maka akuntabilitas harus berlaku untuk semua pihak. Tanpa pengecualian, tanpa perlakuan khusus, tanpa sosok yang kebal hukum. Seiring perkembangan kasus ini, lebih banyak fakta akan muncul, lebih banyak kesaksian akan didengar, dan lebih banyak pertanyaan akan diajukan. Namun satu pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Apakah penyelidikan ini akan berhenti pada nama-nama yang sudah disebutkan? Ataukah akan berkembang lebih jauh lagi? Itulah pertanyaan yang kini sedang diperhatikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan jawabannya bisa menentukan apakah kasus ini hanya akan menjadi satu lagi kasus korupsi biasa, atau justru menjadi salah satu kisah akuntabilitas paling penting dalam beberapa tahun terakhir.